Bab 35. Cinta perjodohan suamiku. Pandangan Ryan dan Ayla pun sama-sama tidak ada yang mengakhiri lebih dulu. Mereka berdua seolah-olah larut di dunia mereka sendiri, sampai pada akhirnya suara Bella mengalihkan pandangan Ryan dari Ayla. "Sayang, kamu kenapa? Ayo kita masuk," ajak Bella sambil melirik Ayla dengan sinis. Iya, ayo." Ryan pun langsung merangkul Bella dengan mesra, meninggalkan kedua sahabatnya. Dan Ayla yang berada tidak jauh di belakang mereka. Namun, sebelum benar-benar pergi Ryan masih melirik kembali ke arah Ayla. Di antara keduanya begitu banyak yang ingin dibicarakan, namun, tempatlah yang tidak memungkinkan, begitupun dengan Ayla, hanya bisa menyaksikan pria yang menjadi suami, dan cinta pertamanya itu pergi dari hadapannya dengan mengandeng wanita lain. Melihat Ayla yang masih diam di tempatnya, Nando dan Andre pun berjalan mendekati Ayla. Ada apa? Apa kamu sakit? Wajahmu terlihat pucat," ucap Nando yang merasa sedikit khawatir melihat wajah Ayla agak pucat. "Tidak Kak, aku baik-baik saja. Cuma aku kurang tidur tadi malam." "Tapi Nando benar, wajah kamu terlihat pucat, kayak orang sakit," seru Andre yang juga merasa khawatir melihat Ayla. "Aku gak apa-apa. Kak Nando, Kak Andre, terima kasih kalian sudah khawatir kepadaku," ucap Ayla sedikit memaksakan tersenyum. Karena mendengar Ayla mengatakan jika dia baik-baik saja, Nando pun mengajak Andre dan Ayla untuk masuk ke dalam gedung yang bertaraf nasional itu. "Ayo masuk, nanti kita terlambat," ajak Nando, dan Ayla pun juga mengikuti mereka berdua. Melihat ada kedua sahabatnya, Ayla pun berpamitan kepada Nando dan Andre. "Kak Ayla, duluan ya." Pamit Ayla sopan, dan ingin menghampiri Riri dan Amel. "Iya, kamu hati-hati, jika kamu butuh sesuatu tolong segera kabari kakak ya," seru Nando sembari mengelus kepala Ayla. Benar-benar sudah seperti antara kakak dan adik kandung. Ayla mengangguk dan sedikit tersenyum, meskipun hatinya sedang hancur. Namun Ayla berusaha agar terlihat baik-baik saja. Setelah Ayla pergi, "Kenapa? Apa lo ngerasa ada yang aneh antara Ryan dan Ayla? Gue perhatiin, sepertinya mereka berdua sedang perang dingin. Apa jangan-jangan dugaan gue benar ya Nan?" tanya Andre kepada Nando yang masih memperhatikan Ayla, meskipun Ayla sudah menjauh dari mereka berdua. Mendengar pertanyaan itu, sontak Nando langsung menoleh ke arah Andre. "Maksud lo, Ryan sama Ayla punya hubungan?" tanya Nando memastikan. "Iya. Coba aja lo perhatikan, dari awal Ayla pindah ke sini. Ryan kayaknya selalu bersikap aneh pada Ayla, gue rasa nih ya, mereka berdua saingan berat di perusahaan. Karena berita yang gue dengar dari fans-fansnya Ayla. Mereka mengatakan jika Ayla anak dari seorang pengusaha, yang hampir sama kayanya dengan keluarga Ryan. Mungkin saja kan, jika mereka berdua adalah saingan bisnis." Setelah mendengar omongan Andre yang panjang kali lebar, Nando pun langsung memukul kepalanya. "Lo kalau ngomong suka asal aja tahu gak?" kesal Nando. Sakit Nan, lo kebiasaan ya mukul-mukul kepala gue. Kalau iri sama kegantengan gue, gak gini caranya," ketus Andre sambil mengelus kepalanya. "Abisnya, gue udah serius nungguin lo ngomong, tahu-taunya malah ngawur," ucap Nando yang sudah meninggalkan Andre. "Gue ngomong bener, lo bilang ngawur, emang gue harus ngomong kalau mereka berdua punya hubungan suami istri gitu?" kata Andre yang sudah berlari mengejar Nando. Nando langsung berhenti. Inilah yang ada di pikirannya dari tadi. Entah, Andre sengaja atau tidak mengatakan itu, yang jelas,
Nando mengingat pertanyaan mamanya beberapa hari lalu. Yang mengatakan tidak sengaja bertemu Rian yang sedang mengantar seorang wanita berbelanja keperluan dapur. Tapi wanita itu bukan Bella. Karena Mama Nando juga mengenal Bella, mamanya mengatakan, jika wanita itu sangat cantik dan ramah. Baru pertama kali bertemu saja, mamanya sudah menyukai gadis itu. Sudah bisa dipastikan, jika wanita itu adalah Ayla. Namun mereka berdua ada hubungan apa, jika benar mereka sudah menikah? Kenapa Rian tidak mengumumkan pernikahannya, bahkan kepada kedua sahabatnya? Dan Rian pun masih pacaran dengan Bella. Kenapa lo bengong melulu? Udah kayak para autor yang suka bengong, buat mikirin ide. Deru Andre sambil memukul bahu sahabatnya itu. Bukannya menjawab, tapi Nando malah pergi ke arah gedung tempat Ayla menimba ilmu. Pada kenapa sih? Pagi-pagi gini udah aneh semua. Andre bicara sendiri melihat ke arah Nando yang semakin menjauh. Lalu Andre pun langsung berjalan ke arah kelas mereka sendiri. Di kelas desain. Ayla, ayo ikut kakak, ada yang ingin kakak pastikan. Ajak Nando yang sudah menarik tangan Ayla. Kita mau kemana kak? Aku bentar lagi ada pelajaran. Ayla menahan tangannya agar diam di tempat. Ada yang ingin kakak tanyakan sama kamu Ay. Ucap Nando. Iya bicara apa? Kenapa tidak bicara di sini saja? Karena ini bukan tempat yang tepat. Kata Nando yang masih menggenggam tangan Ayla. Mendengarnya, Ayla langsung mengikuti Nando, karena Ayla tahu, pasti ada hal yang sangat penting. Sebelum mereka pergi, Ayla pun memberitahukan terlebih dahulu kepada kedua sahabatnya, setelah itu mereka langsung pergi ke arah parkiran mobil. Ketika Nando membuka pintu mobil milik Rian untuk Ayla, Ayla malah melihat ke arah Nando. Seakan bertanya, apa kita akan pakai mobil ini? Nando yang mengerti tatapan Ayla pun, langsung bicara. Iya, kita pakai mobil ini, tadi kakak tidak membawa mobil sendiri, karena mobil kakak tadi malam tinggal di bar milik omnya Andre. Ucap Nando. Mendengarnya, barulah Ayla masuk ke mobil Rian. Brak! Nando menutup pintu mobil dan langsung menjalankannya untuk mengarah ke tempat yang akan dituju. Melihat mereka yang semakin jauh meninggalkan ibu kota, Ayla pun kembali bertanya. Kak, sebetulnya kita akan pergi kemana? Kenapa jauh sekali? Tanya Ayla yang merasa heran. Kita akan pergi ke bukit tempat biasa jika kakak sedang mengingat Nessa, ataupun bila ada masalah, tenang saja, sebentar lagi kita juga akan sampai. Nando berucap sambil sedikit memaksakan senyum. Karena di dalam hatinya saat ini, benar-benar takut untuk mendengar kebenaran yang akan Ayla sampaikan. Meskipun dia sendiri sudah tahu jawabannya. Tak berapa lama, akhirnya mereka sampai juga ke tempat yang dituju. Lalu Nando langsung membukakan pintu dan mengajak Ayla keluar, tidak banyak bicara Ayla pun langsung mengikuti Nando dan keluar dari mobilnya. Begitu keluar Ayla langsung begitu menyukai tempat itu. Wah, ternyata ada tempat seperti ini di kota kita. Seru Ayla sambil merentangkan kedua tangannya untuk menghirup udara yang terasa bersih dan sejuk, apalagi ketika pagi seperti saat ini. Apa kamu menyukainya? Tanya Nando karena melihat Ayla yang langsung kembali ceria seperti biasanya. Iya, aku menyukai tempat ini. Tapi, kenapa kita malah ke sini? Bukannya tadi kakak bilang ingin memastikan sesuatu? Ayla kembali bertanya, karena Ayla belum tahu betul apa yang ingin Nando pastikan. Bab 36. Tapi, kenapa kita ke sini? Bukankah kakak bilang ingin menanyakan sesuatu kepadaku? Kakak ingin menanyakan apa? Tanya Ayla kepada Nando. Ayla, maaf sebelumnya, jika kakak terlalu ikut campur masalah pribadimu, tapi kakak hanya ingin memastikan dan kakak harap, kamu akan bicara jujur.
kata Nando yang sudah merasa was-was di dalam hatinya. Karena takut untuk mendengar sendiri dari mulut wanita yang dia cintai, walaupun Nando sudah mengetahui jawabannya. Katakan saja Kak, tidak usah sungkan, mungkin aku akan bisa menjawab sesuai keinginan kakak. Sambung, Ayla yang juga sudah penasaran ingin tahu apa yang ingin ditanyakan Nando kepadanya. Mendengar jawaban Ayla, lalu Nando langsung menanyakan apa yang mengganjal di hatinya selama ini. Karena sudah lama Nando melihat kejanggalan antara Rian maupun Ayla. Nando sendiri pun sudah beberapa kali melihat Rian, ketika pulang dari perusahaannya, malah mengendarai mobilnya yang berlawanan arah, dari rumah kedua orang tuanya. Sedangkan Rian sendiri beralasan kepada Nando dan Andre, jika dia sekarang tinggal bersama kedua orang tuanya, dengan alasan keadaan mamanya yang kurang sehat. Sebaiknya, ayo kita duduk di sana. Rasanya tidak enak jika kita bicara sambil berdiri seperti ini. Nando mengajak Ayla untuk duduk di bawah pohon yang ada sebuah kursi kayu di sana. Setelah mereka sama-sama duduk, barulah Nando bicara apa yang ingin dia tanyakan. Ayla, apa benar jika kamu dan Rian sudah menikah? Dek. Mendengar pertanyaan dari Nando, membuat Ayla langsung melihat ke arahnya dengan cepat. Maksud kakak apa? Kenapa pertanyaan kakak aneh sekali? Ucap Ayla yang masih berpura-pura tidak paham dengan pertanyaan Nando. Melihat ada sedikit kegugupan saat Ayla bicara, Nando tersenyum kecil. Sudahlah, jangan menutupinya lagi dari kakak, sebetulnya, kakak sudah lama mencurigai hubungan di antara kalian berdua. Apalagi ketika dia melihat dirimu, entah dimanapun itu. Dia selalu dengan diam-diam memperhatikanmu, meskipun dia sedang bersama Bella. Kakak juga pernah melihat kamu dan Rian berada di mobil yang sama, waktu itu, kakak berniat ingin main ke rumahnya. Namun ketika mobil kakak berhenti, karena menerima telepon, tidak sengaja melihat mobil kalian berdua keluar dari rumah orang tuanya. Nando diam beberapa saat, untuk menarik nafas. Sebelum melanjutkan bicaranya kembali, sementara Ayla benar-benar menjadi pendengar yang baik, dan tidak memotong sedikitpun ketika Nando berbicara. Tidak hanya itu saja, ketika kamu tersedak makanan beberapa waktu yang lalu, Rian juga mengatakan jika kamu kebiasaan makan dengan buru-buru. Dan di sanalah kecurigaan kakak semakin besar, karena saat Rian memberikan kamu air minum. Kalian berdua tidak seperti biasanya, yang seperti tidak saling mengenal. Tapi, pada saat itu, kalian malah terlihat sudah sangat dekat. Dan beberapa hari ke belakang, mama kakak juga mengatakan, jika bertemu kalian berdua sedang berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang kakak katakan benar kan? Nando langsung menanyakannya kepada Ayla. Setelah sunyi beberapa saat, barulah Ayla membuka suaranya. Siapa saja yang sudah mengetahuinya kak? Apakah selain kakak masih ada yang mengetahuinya? Tanya Ayla khawatir. Karena selama ini, Ayla maupun Rian, sudah menutupi pernikahan mereka dengan sangat baik. Jawaban dari Ayla, sungguh di luar pikiran Nando, begitu banyaknya pertanyaan Nando tadi. Tak ada satupun yang Ayla jawab, malah Ayla bertanya siapa saja yang sudah mengetahui pernikahan dia dan Rian. Lalu Nando pun kembali bicara. Apa maksud kamu? Siapa saja yang sudah mengetahui pernikahan kalian berdua Ayla? Kenapa kalian berdua malah menutupi pernikahan kalian? Bukankah setiap pasangan yang menikah, mereka dengan bangga akan mengumumkan pada dunia jika mereka adalah pasangan suami istri? Nando sedikit meninggikan suaranya, karena merasa tak habis pikir, dengan jalan pikiran Rian maupun Ayla. Itu karena mereka menikah saling mencintai, tidak seperti kami yang menikah hanya karena perjodohan. Ayla berkata dengan lirih, karena mendengar apa yang dikatakan Nando barusan semuanya adalah benar. Ayla memang gadis yang beruntung, memiliki orang tua yang sangat menyayanginya.
Memiliki harta yang berlimpah dan ditambah dengan fisiknya yang lebih dari kata sempurna. Namun tidak dengan kisah cintanya, karena memang itulah hidup, tak ada yang sempurna. Mendengar perkataan Ayla, Nando pun kembali berbicara. Lalu, pernikahan seperti apa yang kalian jalankan Ayla? Kenapa kamu diam saja, melihat suamimu masih memiliki kekasih di luar sana? Bahkan kamu menyaksikannya sendiri setiap hari. Kesal Nando dengan emosi. Mengingat bagaimana Rian dan Bella yang selalu bermesraan di hadapan Ayla. Itu semua terjadi hampir setiap hari. Lalu apa yang harus aku lakukan Kak? Jika suamiku sendiri mencintai wanita lain. Akhirnya air mata yang ditahan-tahan oleh Ayla sedari tadi tidak bisa dibendung lagi. Karena sudah lolos begitu saja di pipinya yang cantik. Melihat Ayla yang menangis terseduh-seduh. Nando pun langsung memeluk erat tubuh gadis yang sangat dicintainya itu, sambil mengelus dengan sayang dan tak terasa, Nando ikut meneteskan air mata, karena dia benar-benar tidak menyangka jika nasib wanita yang dikira semua orang sangat beruntung itu. Ternyata tidak seperti apa yang mereka lihat. Mungkin jika dibandingkan dengan Nando, maka kisah cinta Ayla lebih menyakitkan. Sudahlah, jangan menangis lagi. Kakak mohon, air matamu lebih berharga daripada orang yang kamu tangisi. Dia tidak pantas mendapatkan tangisan dari wanita sebaik dirimu. Ucap Nando sambil menenangkan Ayla. Setelah melihat Ayla sedikit lebih baik, Nando pun melepaskan pelukannya dengan perlahan, lalu menghapus air mata di kedua pipi cantik Ayla. Nando pun kembali bertanya kepada Ayla. Lalu apa yang membuat Rian tidak bisa menerima dirimu menjadi istrinya? Dan kenapa juga harus menutupi pernikahan kalian dari semua orang, fakta bahwa kalian berdua sudah menikah? Tanya Nando yang masih belum mengerti alasan keduanya menutupi pernikahan mereka. Ayla pun akhirnya menceritakan semuanya. Aku sendiri tidak memiliki pilihan lain Kak, kedua orang tua kami sudah bersahabat sejak mereka kecil, aku tidak tega apabila mengecewakan kedua orang tuaku. Apalagi setelah aku mengetahui jika Mama Sonya benar-benar mengharapkan pernikahan kami. Sedangkan aku sendiri sudah diberitahu bagaimana kesehatan Mama Sonya oleh blogger, dan alasan Rian kenapa tidak bisa menerima aku menjadi istrinya. Karena gadis yang dicintainya adalah Bella, bukan aku, dia pun sama terpaksanya seperti diriku. Pada akhirnya kami bersepakat menikah hanya untuk 1 tahun saja. Setelahnya, kami akan bercerai, dan dengan begitu Rian bisa menikahi orang yang dicintainya. Jelas Ayla kepada Nando karena sekarang Nando sudah mengetahui pernikahan mereka. Jadi tidak ada alasan Ayla untuk berbohong kepada Nando lagi. Lalu, kamu ikut menyetujui kesepakatan itu. Kesepakatan bodoh seperti apa yang kalian berdua lakukan Ayla? Hardik Nando karena Ayla malah menyetujuinya. Iya, aku pun ikut menyetujuinya. Jujur Ayla. Meskipun rasanya Nando masih kesal dengan kebodohan Ayla, yang malah menyetujui kesepakatan konyol, yang dibuat oleh Rian sahabatnya. Nando pun tetap melanjutkan pertanyaannya. Lalu, apa yang terjadi tadi malam? Kenapa Rian malah pergi ke bar, lalu mabuk-mabukan di sana? Tanyanya kepada Ayla. Bab 37. Lalu, apa yang terjadi tadi malam? Kenapa Rian malah pergi ke bar dan mabuk-mabukan di sana? Tanya Nando yang masih penasaran. Tadi malam, kami sedikit bertengkar. Ucap Ayla dengan lirih. Ayla, tapi kakak rasa tidak mungkin Rian tidak memiliki perasaan kepadamu. Kalian bahkan sudah tinggal bersama, laki-laki bodoh seperti apa yang tidak akan jatuh cinta kepada gadis sepertimu? Kesal Nando yang benar-benar tidak mengerti dengan Rian sahabatnya. Tapi memang itulah kenyataannya Kak, Rian tidak mencintaiku. Dan gadis yang dicintainya adalah Bella, lalu aku harus bagaimana lagi? Ayla yang berkata sedikit putus asa.
Kalau kakak boleh tahu, apakah kamu menyukai Rian? Nando yang bertanya sedikit ragu-ragu, karena takut tambah menyakiti perasaan Ayla. Lalu Ayla pun mengganggukan kepalanya. Iya, jika aku harus berkata jujur, aku sudah jatuh cinta dari pertama kali melihatnya. Waktu itu, kami dipertemukan oleh kedua orang tua kami dan di sanalah awal mula kami bertemu. Boleh dikatakan, jika aku jatuh cinta pada pandangan pertama, dan dia juga adalah cinta pertamaku. Ucap Ayla, sambil pandangan matanya, melihat hamparan tanaman yang berada di bawah bukit yang mereka tempati. Mendengar pengakuan Ayla, Nando pun tidak merasa kaget, karena wanita mana yang tidak akan jatuh cinta kepada seorang Ardian Rian Erlangga, yang selalu digilai oleh semua gadis yang mengenal dirinya. Apalagi Ayla dan Rian, mereka setiap hari tinggal bersama. Begitupun sebaliknya. Ayla adalah gadis yang didambakan oleh semua laki-laki yang berada di kampus tempat mereka menimba ilmu. Termasuk Nando sendiri. Itu yang membuat Nando tidak habis pikir, kenapa Rian masih memilih Bella daripada Ayla yang sudah sah menjadi istrinya. Tidak lama kemudian Nando kembali bertanya. Apa karena pernikahan kalian, alasan kamu menolak kakak? Tanya Nando yang kembali melihat ke arah Ayla. Salah satunya iya. Jujur Ayla, yang menjawab semua pertanyaan dari Nando. Lalu alasanmu yang ingin kembali lagi ke kota A, setelah kita lulus nanti, apa itu karena perceraianmu dengan Rian? Ucap Nando yang semakin penasaran, dengan kehidupan gadis yang sudah disukainya berapa bulan belakangan ini, dan ternyata gadis itu adalah istri sahabatnya sendiri. Alasanku yang ingin kembali ke kota A, karena kedua kakek dan nenekku berada di sana. Tapi sekarang aku belum tahu ke depan akan seperti apa, karena tadi malam aku sudah mengatakan kepada Rian jika aku mencintainya, karena hal itulah dia pergi dan tidak kembali ke rumah tadi malam. Entah dia marah kepadaku, atau membenciku. Aku pun tidak tahu, karena dari tadi malam, dia tidak ada membalas pesan ataupun meneleponku lagi. Kami bertemu hanya ketika di parkiran tadi. Cerita Ayla kepada Nando, yang merasa setelah bercerita masalah kehidupannya, Ayla merasa sedikit lega. Lalu apa tanggapan Rian, setelah mendengar pengakuanmu? Pertama mendengar pengakuanku, dia marah dan berkata jika aku tidak seharusnya menyukainya. Lalu aku memohon kepadanya, agar memberiku waktu selama sisa pernikahan kami. Jika dia bisa jatuh cinta kepadaku, maka perceraian kami akan dibatalkan, namun apabila aku tidak berhasil membuatnya jatuh cinta kepadaku, maka aku sendiri yang akan pergi meninggalkannya. Aku melakukan semua ini karena tidak ingin kedua orang tuaku ikut menderita, dan persahabatan ayah maupun papa Harry pasti tidak akan baik-baik saja ke depannya. Jawab Ayla yang sudah kembali mengeluarkan air matanya. Bila membayangkan perceraian mereka, betapa banyak hati yang akan tersakiti. Melihat Ayla yang sudah kembali menangis, Nando tidak bertanya lagi dan langsung mengelus kepala Ayla. Sudahlah, jangan menangis lagi, simpanlah air matamu untuk orang yang juga mencintaimu. Jika memang Rian tidak bisa menerima dirimu, maka jangan kamu paksakan. Karena nantinya kamu sendiri yang akan semakin terluka, cinta itu tidak harus memiliki kiai. Tapi, cinta itu kita akan ikut bahagia, apabila orang yang kita cintai hidup bahagia, dan percayalah satu hal, jika memang kalian berjodoh, maka kalian berdua tidak akan ada yang bisa memisahkan walaupun ada Bella di antara hubungan kalian berdua. Nasihat Nando, agar Ayla tidak membuat dirinya menjadi rendah di depan Rian. Hanya karena cintanya yang tak terbalas. Kamu mengerti kan maksud kakak? Ayla langsung melihat ke arah Nando, sambil tersenyum meskipun mata dan hidungnya masih terlihat memerah, akibat terlalu banyak menangis. Iya, Ayla mengerti apa yang kakak katakan, terima kasih banyak kak. Jika tidak ada Kak Nando,
Aku tidak tahu akan bercerita dengan siapa dan terima kasih karena kakak sudah mengingatkan aku, agar tidak merendahkan martabatku sendiri. Ucap Ayla dengan tulus. Karena menurut Ayla, Nando sudah benar-benar seperti sosok seorang kakak laki-laki baginya. Melihat Ayla sudah lebih baik, Nando pun ikut tersenyum. Ayla, ketahuilah, kakak memang mencintaimu. Tapi, kakak tidak mau memaksa jika kamu tidak mencintai kakak. Jika kamu memang bahagia dengan pilihanmu maka perjuangkanlah. Namun apabila kamu sudah merasa tidak sanggup, maka berhentilah, jangan kamu paksakan lagi, karena itu tidak baik untuk dirimu sendiri. Kakak akan mendoakan yang terbaik untuk hubungan kalian berdua, dan satu hal yang perlu kamu ketahui, apabila Rian tidak memilihmu, maka kakak akan kembali memperjuangkan cinta kakak kepadamu. Kakak berjanji akan mencintai dan membahagiakanmu, akan kakak jadikan kamu satu-satunya ratu di hati kakak. Terang Nando meyakinkan Ayla, bahwa cintanya benar-benar tulus. Mendengar ketulusan hati Nando, Ayla pun langsung kembali memeluk Nando dan berkata, "Kakak, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Aku berjanji kepada kakak, apabila Rian benar-benar tidak mengharapkan kehadiranku lagi, maka aku akan mencoba memberikan kakak kesempatan itu." Ucap Ayla bersungguh-sungguh. "Sudahlah, jangan berterima kasih terus, sekarang pikirkan bagaimana caranya kamu membuat Rian jatuh cinta kepadamu," kata Nando mengingatkan Ayla, jika perjuangannya baru mau dimulai. Mendengar ucapan Nando, Ayla pun langsung melepaskan pelukannya, lalu Ayla mengangkat jarinya ke kelingkingnya, untuk mengajak Nando berjanji. "Kak, berjanjilah kepadaku, jika semuanya ini, hanya kita berdua yang tahu. Anggap saja seperti biasanya, seolah-olah kakak tidak tahu pernikahan antara aku dan Rian," pinta Ayla, karena takut jika orang lain ikut mengetahui pernikahan mereka. Nando pun akhirnya ikut mengaitkan jari mereka. "Baiklah, kakak berjanji," seru Nando yang ikut tersenyum. "Tapi, kakak tidak bisa berjanji untuk tidak memberikan Rian pelajaran, karena sudah membuat adik kakak yang cantik ini menangis," ujar Nando yang sudah mengepalkan tangannya yang berada di samping Ayla. Nando benar-benar tidak bisa terima, Rian menyakiti Ayla, gadis yang sangat dia sayangi. Entah Ayla membalas perasaannya ataupun tidak. Bab 38. Di kediaman rumah yang ditempati Ayla dan Rian. Ayla baru saja tiba di rumah mereka, karena tadi Ayla tidak kembali lagi ke kampus. Melihat keadaan Ayla yang kurang baik, Nando memilih untuk langsung mengantarkan Ayla pulang ke rumahnya dan Rian. Bukan ke rumah bundanya seperti kemarin lagi, karena sekarang Nando sudah tahu pernikahan mereka. Sedangkan mobil Ayla masih berada di kampus, karena Nando mengatakan akan menyuruh anak buahnya untuk mengantar mobilnya ke rumah mereka. Setibanya di rumah, Ayla langsung pergi ke balkon kamarnya untuk menikmati angin yang bersemilir. Teriknya matahari ternyata tidak sama dengan suasana hati Ayla saat ini yang bagaikan awan hitam, karena sekarang Ayla benar-benar merasa kacau. Setelah lama hanya bermenung dengan lamunannya, Ayla pun mengeluarkan handphone yang masih berada di sakunya, lalu Ayla membuka akun sosial media dan mengupload sebuah status di sana. Hati sudah terasa lelah, tak ada lagi niat rasanya, untuk menjalin hubungan dengan yang lain. Banyak dari mereka yang datang silih berganti menawarkan cinta, namun rasanya begitu berbeda ketika bersamamu, karena hadirmu tanpa disengaja yang membuatku jatuh cinta, tidak munafik. Parasmu yang menarik, memang menjadi alasanku yang pertama menyukaimu. Namun seiring berjalannya waktu, mengenali seluk-beluk sikap dan kepribadianmu hingga ke sisi burukmu, semuanya benar-benar membuat aku semakin suka kepadamu. Seluruh kekuranganmu tak pernah sekalipun mengurangi perasaanku kepadamu. Andai ku bisa tuk memutar waktu, maka aku tak ingin pernah melewati jalan yang aku lewati sekarang. Rasanya aku ingin berhenti dan kembali ke persimpangan jalan yang sebelumnya.
Setelah Ayla membuat status di akun sosial medianya, Ayla kembali ke dalam kamar mereka untuk membersihkan dirinya, karena dari kemarin malam Ayla benar-benar telah lelah hati, maupun tubuhnya yang hampir tidak tidur semalaman. Sedangkan di kampus, Nan, Iyo tadi bawa Ayla kemana? Tanya Andre ingin tahu. Gue tadi bawa Ayla ke rumahnya. Jawab Nando cepat. Emangnya ada apa? Apa yang terjadi sama Ayla? Kenapa lo bawa dia pulang lagi? Apa terjadi sesuatu? Seru Andre penasaran sekaligus khawatir, sedangkan Rian hanya diam mendengarkan saja, karena dia tahu pasti sudah terjadi sesuatu pada Ayla, apalagi terlihat semenjak kembali lagi ke kampus, Nando tidak ada menegur ataupun meliriknya, mengembalikan kunci mobilnya pun Nando hanya melempar di atas mejanya saja. Membuat Rian curiga jika Nando sedang marah kepadanya. Tidak ada, hanya saja Ayla sedang kurang enak badan. Ucap Nando sambil melirik ke arah Rian. Namun tidak lama setelahnya, dosen yang mengajar mereka sudah datang, jadi tidak ada lagi yang melanjutkan pembicaraan. Setelah berkutat beberapa waktu dengan belajar, akhirnya mereka bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Rian tidak banyak bicara dan tidak berpamitan lagi dengan kedua sahabatnya, karena tujuannya sekarang adalah untuk pulang ke rumahnya menemui Ayla. Namun ketika di parkiran handphone milik Rian berdering, menandakan jika ada yang menelponnya. Rian, halo Aldi, ada apa? Tanya Rian setelah mengangkat handphonenya. Aldi, selamat siang Tuan Muda, Anda sekarang harus ke perusahaan. Karena Tuan Anton mengubah pertemuannya hari ini, sebab besok siang dia akan kembali ke luar negeri lagi. Belum sempat Rian menjawab namun Aldi sudah mengatakan tidak bisa dibatalkan, alhasil Rian tidak jadi pulang dan malah langsung memutar mobilnya ke perusahaan Erlangga Group. Setelah menempuh perjalanan 20 menit, Rian sudah tiba di perusahaannya. Dan langsung memberikan kunci mobilnya kepada salah satu satpam di sana untuk memarkirkannya. Begitu melihat Rian sudah datang semua karyawannya langsung memberikan hormat dengan menundukkan sedikit kepala mereka. Namun Rian tetaplah Rian, yang selalu bersikap dingin dengan siapapun, terkecuali dengan orang terdekatnya saja, apalagi sekarang, yang ada di pikirannya hanya ada Ayla, Ayla dan Ayla. Rian langsung masuk lift yang khusus untuknya dan petinggi perusahaan saja. Begitu melihat Rian yang sudah datang, Emi sekretaris keduanya itu, langsung memberitahu jika Aldi dan Tuan Anton, dari perusahaan Barclays sudah menunggunya di ruangan tamu khusus, jika ada dari kliennya yang datang langsung ke perusahaan Erlangga Group. Rian pun akhirnya langsung menuju ke sana, agar masalahnya cepat selesai dan dia akan cepat pulang ke rumahnya. Selamat siang, maaf saya terlambat. Ujar Rian yang langsung duduk di depan Anton dan Aldi. Selamat siang juga Tuan, tidak apa-apa sekretaris Aldi sudah menjelaskannya kepada saya kenapa Anda terlambat. Sahut Anton, pemimpin dari perusahaan Barclays Group, yaitu perusahaan yang berada dari luar negeri. Karena sekarang perusahaan Erlangga Group sedang merambah bisnis mereka, sampai ke mancanegara. Maaf, sebelumnya sudah membuat Anda repot hari ini, karena harus bertemu secara mendadak, tapi saya tidak ada punya pilihan lain lagi. Ucap Anton yang merasa tindakan perusahaan mereka sudah melanggar kesepakatan beberapa waktu yang lalu. Tidak apa-apa. Sekarang bisa Anda menjelaskan apa penyebab Anda ingin bertemu dengan tergesa-gesa seperti hari ini? Tanya Rian tutup poin. Pikir-pikir kembali, perusahaan Barclays akan menerima tawaran dari perusahaan Anda, asalkan perusahaan Sanjaya ikut bekerja sama juga. Karena kami tidak hanya membutuhkan dukungan materi saja, tapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintahan kota juga, dan yang bisa membantu kita hanyalah perusahaan Sanjaya. Ucap Anton, direktur dari perusahaan Barclays itu. Mendengarnya Aldi langsung angkat bicara, karena dia tahu apa maksud dari perkataan Anton. Maaf, Tuan Anton,
Jika begitu kami juga harus mempertimbangkan kembali kerja sama kita, karena perusahaan kami tidak mau berada di bawah kendali perusahaan manapun. Pungkas Aldi menentang langsung tawaran dari perusahaan Barclay. Sedangkan Ryan tidak bicara, dan hanya diam mendengarkan sekretaris Aldi yang langsung menolak tawaran dari Anton, karena dia tahu, jika Aldi tidak akan bertindak gegabah, bila tidak menyangkut perusahaan Erlangga Group itu sendiri. Kenapa tidak bisa Tuan Aldi? Mengapa dua perusahaan yang sudah memiliki hubungan tidak bisa saling bekerja sama? Bukankah putri dari Tuan Sanjaya adalah kekasih dari Tuan Ryan? Saya dengar dari beliau mengatakan, jika Tuan Ryan akan menikahi putrinya dalam tahun ini kan? Ucap Anton yang memang disengaja bertanya atau mengingatkan mereka. Maaf Tuan Anton, ini tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi Tuan kami. Jadi tolong jangan mencampur adukkan keduanya. Peringat Aldi yang mulai tahu tujuan dari perkataan Anton. Baiklah, saya tidak memaksa kalian menyetujuinya, dan saya juga akan membatalkan kerjasama antara perusahaan Sanjaya juga, karena dia telah berbohong mengatakan jika Tuan Ryan memiliki hubungan dengan putrinya. Tapi, Tuan Ryan, setelah saya mengatakannya kepada Tuan Sanjaya, apa Anda pikir beliau masih mau menerima Anda menjadi menantunya? Tanya Anton sedikit mengancam, sehingga membuat sekretaris Aldi murka. Apa maksud Anda Tuan Anton? Anda ingin mengancam kami, dengan hubungan Tuan kami dan Putri Sanjaya itu. Anda salah besar, karena sampai kapanpun Tuan Besar Heri Erlangga tidak akan menjadikan Putri Sanjaya menantu mereka. Sergah Aldi jengah. Namun Ryan langsung angkat bicara, setelah dari tadi hanya diam saja. Baiklah Tuan Anton, saya akan menerima kerjasama ini, tapi saya ingin saham dari perusahaan saya yang terbesar, kami akan mengatur semua keuangan yang akan keluar dari semuanya. Ucap Ryan yang yakin dengan keputusannya. Tapi, Tuan Muda, kita harus mendiskusikan terlebih dahulu dengan Tuan Besar. Kata Aldi berusaha mempergati Tuan Mudanya. Sedangkan Anton tersenyum penuh arti. Tapi aku adalah direkturnya di sini Aldi, jadi jangan membantah keputusan yang sudah aku buat. Tegas Ryan kepada Aldi, karena dia tidak suka dibantah oleh anak buahnya, meskipun itu Aldi. Tuan Anton, silahkan Anda selesaikan dengan sekretaris Aldi, saya akan pamit lebih dulu, karena ada hal penting yang harus saya selesaikan. Pamit Ryan yang sudah pergi meninggalkan Aldi dan juga Anton. Karena sekarang dia ingin pulang menemui Ayla.